Assalamualaikum anak-anakku tercinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam bab 4, yaitu menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini ya. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil hingga dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Tentunya kalian akan mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Setelah kalian mengetahui makna balik, maka kalian akan belajar mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih. Sedangkan ilmu biologi merupakan hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab pertama, kita belajar mengenai tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah kalian tahu apa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu apa itu fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya yaitu tentang tanda-tanda balik atau kedewasaan. Anak-anakku yang tercinta, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada pula yang hanya terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika kalian berumur 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, melainkan kalian sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga bisa terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada mimpi basah? Namanya air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsult atau komunikasi pada orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi yang khususnya terjadi pada anak perempuan. Kalian tahu nggak sih, kodrat anak perempuan adalah akan keluar darah haid atau menstruasi atau sering juga disebut dengan datang bulan. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi datangnya haid ketika kalian berada di kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa untuk anak perempuan segeralah konsultasi atau berkomunikasi dengan ibu kamu ya, supaya bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun, ia telah memasuki usia balik meskipun belum mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah dan haid. Tanda balik berikutnya yaitu mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa disebut dengan mumayyiz. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Bagi anak yang mengalami mimpi basah atau haid, berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melaksanakan ibadah seperti sholat,
atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Yang pertama adalah membaca niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Berwudu sempurna. Menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, membasuh kaki, dan niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Saat berhadas besar, kamu dilarang untuk pertama, sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Ketiga, dilarang tawaf dan dilarang berdiam di masjid. Nah, demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Tetap belajar dan tingkatkan wawasanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.